Shalom. Di sini saya akan membahas tentang kremasi dalam pandangan etika Kristen. Di sini sebelum saya melanjutkan video saya mau membahas tentang apakah itu kremasi. Nah, kremasi itu adalah metode penghilangan tubuh jenazah dengan cara pembakaran. Tubuh jenazah akan dimasukkan ke dalam tungku api yang sangat panas, lalu proses pembakarannya mereduksi jasad menjadi senyawa kimia dasar, yakni gas, abu, dan fragmen mineral. Penyimpanan abu hasil pembakaran dikembalikan pada pilihan keluarga almarhum. Bisa disimpan dalam wadah khusus atau ditebarkan dalam upacara khusus kematian sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana proses dari kremasi itu. Proses dari kremasi itu, jenazah yang ditempatkan pada wadah kremasi dimasukkan dalam tungku pembakaran selama lebih kurang 3 jam atau bisa lebih lama lagi. Nah, tungku dari pembakaran tersebut khususnya dalam ruangan dengan suhu panas 1000 derajat Celcius sehingga memudahkan proses pembakaran seluruh anggota tubuh dari manusia yang sudah mati sampai dengan hanya menyisakan debu saja. Fragmen tulang yang tersisa secara hati-hati dikeluarkan dari ruangan tersebut dan dibersihkan dari semua komponen logam, terus diproses menjadi partikel halus yang menyerupai abu. Sekarang ini masih banyak yang memilih proses kremasi ini. Selain dengan kepercayaan agama dan kebudayaan, banyak orang juga yang memilih proses pemakaman kremasi. Nah, dalam agama-agama yang bersifat animistik dan mistik, memang kremasi menjadi pilihan pertama mereka karena sejalan dengan pandangan Platonik, Gnostik, dan mistik bahwa daging tubuh ini dianggap sama mereka adalah penjara jiwa. Jadi pembakaran bertujuan melepaskan roh dari penjara dagingnya. Demikian juga dalam pemikiran rasionalisme yang mempelopori kremasi ini. Mereka tidak percaya adanya hakikat roh dan kehidupan yang kekal. Maka dikubur dan dikremasi itu mereka anggap sama saja dampaknya. Tetapi di dalam Alkitab secara implisit diungkapkan bahwa baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, praktik yang dijalankan oleh umat Yahudi dan umat Kristen adalah penguburan dan juga pembakaran yang lebih diartikan dalam kaitan hukuman. Memang benar bahwa api ini melambangkan tentang penyertaan Allah, namun dalam konteks ini artinya lebih bersifat tidak menghanguskan. Sedangkan yang dikaitkan dengan penghukuman ataupun pembakaran bersifat harafiah yaitu penguburan. Juga tidak hanya berarti ditanam ke dalam tanah, tetapi juga bisa ditumpuk dengan batu atau dimasukkan di ruang kubur seperti kubur Yesus. Sebagai kesimpulan, boleh atau tidaknya kremasi itu, semuanya itu kembali kepada tujuan ataupun motivasi kremasi itu sendiri. Kremasi bertentangan dengan firman Tuhan jika kremasi dilakukan oleh karena pengaruh kepercayaan pandangan animis dan pateisme yang memahami manusia sebagai mikrokosmos yang sehakikat dengan alam semesta. Ataupun kremasi dilakukan oleh karena pengaruh pandangan dikotomi Plato yang menganggap bahwa tubuh adalah penjara jiwa. Kebanyakan orang Kristen Tionghoa melakukan kremasi oleh karena alasan pertama yaitu pengaruh kepercayaan nenek moyang yang berasal dari agama leluhur. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara penaburan abu di laut atau di perairan, itu yang menandakan masih adanya unsur kepercayaan animis dan pateisme di dalamnya. Tetapi jika kremasi dilakukan karena terpaksa oleh karena kesulitan mendapatkan lahan kuburan, kremasi bisa dilakukan oleh karena tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur kepercayaan animis dan pateisme atau kebudayaan.